Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan dan ketenangan hati. Semoga segala langkah yang kita ambil selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebelum kita mulai pembahasan yang syarat makna ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu terhadap dakwah kebaikan. Tuliskan komentarmu agar kita bisa saling belajar dan memperluas pahala. Dan subscribe supaya engkau tidak tertinggal video-video penuh hikmah berikutnya. Karena hari ini, kita akan membahas sesuatu yang bukan sekedar tentang uang atau kerja keras, melainkan tentang energi rizki, tentang ilmu pasrah, dan tentang rahasia yang membuat seseorang bisa hidup dalam kelimpahan meski tanpa harus memaksakan dunia. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja siang dan malam, menabung, berhemat, bahkan berdoa setiap waktu, tapi rezeki tetap saja terasa seret? Ada yang gajinya tinggi tapi hidupnya sempit. Ada yang bekerja keras tapi hasilnya selalu bocor, seolah uang datang dan pergi tanpa jejak. Sementara di sisi lain ada orang yang tampak tenang, santai, tapi rezekinya mengalir deras tanpa harus kejar-kejaran. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Disinilah rahasia besar yang jarang kita sadari. Bukan kerja keras yang menentukan hasil, tapi getaran hati yang kita pancarkan pada semesta atas izin Allah yang Maha Mengatur. Dalam pandangan spiritual dan dalam ajaran Islam, hidup ini berjalan dalam hukum keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menjelaskan bahwa rezeki bukan semata hasil dari kerja keras manusia, tapi juga hasil dari ketakwaan, dari hati yang pasrah dan yakin bahwa Allah lah yang memberi, bukan usaha semata yang menentukan hasil. Disinilah ilmu pasrah menemukan tempatnya. Ilmu ini bukan berarti diam tanpa usaha, tapi usaha disertai kesadaran penuh bahwa hasilnya mutlak milik Allah. Sahabat beriman, leluhur kita di Nusantara sudah mengenal prinsip ini jauh sebelum istilah modern seperti law of attraction atau resonansi energi dikenal. Mereka menyebutnya dengan istilah keseimbangan hidup atau dalam bahasa Jawa disebut menunggaling kaulo Gusti, penyatuan antara hamba dengan kehendak Sang Pencipta. Para petani zaman dahulu sebelum menanam padi selalu melakukan doa dan syukuran. Mereka tidak menunggu hasil panen untuk bersyukur, tapi sejak benih ditanam sudah memancarkan rasa cukup dan ikhlas. Itulah bentuk pasrah yang sesungguhnya. Pasrah yang bukan menyerah, melainkan percaya penuh pada sunnatullah, bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan bertambah. Allah menegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat beriman, syukur adalah getaran tertinggi yang bisa dipancarkan manusia. Orang yang bersyukur hidupnya tenang, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Sedangkan orang yang selalu mengeluh hidupnya sempit, pikirannya sumpek, dan rezekinya tertutup. Dalam pandangan spiritual, rasa syukur itu seperti magnet. Ia menarik segala hal baik untuk datang mendekat. Maka tak heran jika para ulama dan leluhur kita menekankan pentingnya memulai setiap kerjaan dengan ucapan Alhamdulillah. Karena ucapan itu bukan sekedar formalitas, tapi pancaran energi positif yang mengundang keberkahan. Namun sayangnya banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang tak berujung. Setiap kali uang keluar, mereka merasa rugi. Setiap kali rezeki datang terlambat, mereka panik. Padahal yang membuat rezeki menjauh bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena hati kita memancarkan energi kekurangan. Dalam istilah modern, ini disebut scarcity mindset, pikiran kekurangan yang membuat kita sulit menerima kelimpahan. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk di bumi. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi, tugas manusia bukan mencemaskan rezeki, melainkan memperbaiki cara menyikapi rezeki.
Leluhur kita mengajarkan urip iku sawang sinawang. Hidup itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita memandang hidup dengan rasa cukup, maka cukup itu akan tumbuh jadi kelimpahan. Tapi kalau hidup dipenuhi rasa takut, maka ketakutan itu akan jadi nyata. Ilmu pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Justru orang yang pasrah adalah orang yang paling serius dalam ikhtiarnya. Namun dia tahu kapan harus melepaskan kendali. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Artinya, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan jadikan hasilnya sebagai sumber kecemasan. Karena tugas kita hanyalah menanam, sementara yang menumbuhkan hanyalah Allah. Inilah inti dari ilmu pasrah. Pasrah bukan menyerah pada keadaan, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa setelah melakukan usaha terbaik. Orang yang pasrah hidupnya ringan. Ia tidak panik ketika rezeki tertunda, karena ia yakin setiap waktu punya takdirnya sendiri. Ia tidak iri dengan rezeki orang lain, karena ia tahu rezeki tidak pernah salah alamat. Ia tidak marah ketika usahanya belum berhasil, karena ia paham Allah sedang menguji kesabarannya sebelum menurunkan rezeki yang lebih besar. Lihatlah para petani di pedesaan. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menanam, menyiram, merawat, tapi setelah itu mereka berserah. Mereka tidak bisa mengatur hujan, tidak bisa mengatur cuaca, tapi mereka tetap tenang, karena mereka tahu hasil panen adalah urusan Allah. Dan itulah sebabnya hidup mereka seringkali terasa damai, tidak karena kaya, tapi karena selaras dengan hukum Tuhan. Ilmu pasrah juga memberi efek luar biasa dalam kesehatan mental. Ketika seseorang hidup dalam kepasrahan, otaknya bekerja dalam gelombang alfa dan theta, gelombang yang membuat pikiran tenang dan tubuh lebih sehat. Maka tidak heran jika orang yang pasrah jarang stres, jarang marah, dan tidurnya lebih nyenyak. Ia tidak membawa beban hidup terlalu berat, karena ia tahu ada zat yang maha menanggung. Sahabat beriman, pernahkah engkau mendengar kisah orang yang justru mendapat solusi ketika ia berhenti memaksakan diri? Itulah hukum semesta yang Allah ciptakan. Kadang ketika kita sibuk mencari, justru yang dicari makin menjauh. Tapi saat kita diam, berserah, dan yakin, sesuatu datang dengan sendirinya. Dalam istilah spiritual, ini disebut sinkronisitas, sebuah keterhubungan halus antara niat, doa, dan kehendak Allah. Maka tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah ditata oleh tangan yang maha teliti. Ada pepatah bijak dari leluhur, "Yen wis wayahe ora ana sing iso ngalangi." Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalimat itu mengandung makna mendalam tentang pasrah, bahwa rezeki tidak pernah datang terlambat atau terlalu cepat. Ia datang tepat ketika kita siap menerimanya. Karena ya Allah lihat, bukan seberapa besar usaha kita, tapi seberapa lapang hati kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhabbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia seringkali tidak memahami rencana Tuhan. Kita ingin cepat, Allah menunda. Kita ingin banyak, Allah menahan. Tapi di balik setiap penundaan dan pengurangan, ada pelajaran yang sedang dipersiapkan. Orang yang pasrah memahami ini sehingga tidak mudah kecewa. Ia tahu bahwa dalam setiap penantian selalu ada rahmat tersembunyi. Leluhur kita dulu sering mengajarkan ritual hening atau tirakat. Duduk diam di malam hari sambil merenung, bukan untuk mencari kekuatan mistik, tapi untuk menenangkan hati agar lebih peka terhadap kehendak Allah. Dalam keheningan itu, mereka belajar melepaskan, belajar mendengar suara hati, dan dari situlah
muncul ketenangan yang sejati. Orang yang mampu diam dalam keheningan akan lebih peka terhadap tanda-tanda Allah di sekitarnya. Sahabat beriman, ada banyak hukum semesta yang berjalan di bawah kendali Allah. Salah satunya hukum keseimbangan. Jika kita terus memaksakan sesuatu tanpa memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja, kita justru mengacaukan keseimbangan itu. Kadang, manusia terlalu ingin mengontrol segalanya, padahal kontrol sejati hanya milik Allah. Maka ilmu pasrah datang sebagai pengingat bahwa tugas manusia hanyalah ikhtiar dan doa, bukan menentukan hasil. Ada pula hukum keheningan. Semakin seseorang mampu diam, semakin mudah ia menangkap ilham dan petunjuk. Karena hati yang tenang adalah antena yang jernih untuk menerima sinyal ilahi. Dan ada hukum cermin yang mengatakan bahwa dunia luar adalah pantulan dari dunia dalam. Jika batin kita tenang, maka dunia luar pun akan ikut tenang. Tapi jika batin kita kacau, maka dunia luar pun terasa kacau. Dalam tradisi sufisme, kepasrahan disebut tawakal. Sebuah keadaan di mana seorang hamba sadar bahwa dirinya hanyalah perantara. Dalam kondisi itu, doa menjadi lebih tajam karena doa orang pasrah tidak lagi penuh tuntutan, melainkan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menerimanya. Ilmu pasrah juga mengajarkan tentang teori genting gaib, bahwa ketika satu pintu rezeki tertutup, Allah akan membuka pintu lain yang tidak terlihat. Seringkali kita sibuk mengetuk satu pintu yang tertutup rapat, sampai lupa bahwa di belakang kita ada pintu lain yang terbuka lebar. Tapi karena kita terlalu fokus pada yang tertutup, kita tidak melihat yang terbuka. Pasrah membuat kita peka pada tanda-tanda itu. Ada juga hukum jeda kosmik, bahwa setiap usaha membutuhkan masa tenang sebelum hasil muncul. Seperti petani yang menanam, ia tidak menarik batang padi agar cepat tumbuh, tapi sabar menunggu. Begitu pula dalam hidup, setelah berusaha, kita harus memberi ruang waktu agar energi usaha itu bekerja. Dalam masa jeda itu, tugas kita bukan panik, tapi menjaga hati agar tetap yakin. Sahabat beriman, dalam dunia modern, banyak orang kehilangan kemampuan pasrah. Mereka menganggap diam itu kalah. Padahal dalam diam justru ada kekuatan besar. Air yang tenang bisa menenggelamkan kapal besar. Dan hati yang tenang bisa menaklukkan badai hidupan. Orang yang pasrah tidak berarti lemah, justru ia kuat karena ia tahu kapan harus berjalan dan kapan harus berhenti. Dalam hidup ini, kadang kita terlalu sibuk mengejar rezeki sampai lupa bahwa rezeki justru datang ketika kita berhenti mengejarnya. Seperti kupu-kupu yang makin dikejar makin kabur, tapi saat kita duduk diam di taman penuh bunga, ia datang sendiri. Rezeki juga begitu, datang pada hati yang siap menerimanya, bukan pada hati yang panik mengejarnya. Ilmu pasrah membuat kita sadar bahwa hidup bukan tentang kontrol mutlak, tapi tentang harmoni. Bukan tentang memenangkan segalanya, tapi tentang berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Jika kita mampu hidup dalam harmoni itu, maka dunia akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul beban hidup, tapi mengalir bersamanya. Sahabat beriman, mungkin saat ini engkau sedang dalam kesulitan, sedang diuji, sedang merasa hidup tak berpihak. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menulis takdir tanpa hikmah. Tugas kita adalah percaya, tetap berusaha, dan pasrah setelahnya. Karena yang menentukan hasil bukanlah manja doa, tapi ketulusan hati yang menyertainya. Maka mulai sekarang, setiap kali engkau merasa cemas tentang rezeki, ucapkan dalam hati, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Dan setiap kali engkau merasa takut kehilangan, ingatlah bahwa yang pergi bukan rezekimu, karena rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Yang pergi hanyalah bagian yang bukan milikmu. Sahabat beriman, mari kita tutup renungan ini dengan kesadaran baru bahwa hidup bukan untuk dikejar mati-matian, tapi untuk dijalani dengan seimbang. Bahwa rezeki bukan hasil dari kecerdikan manusia, tapi dari kemurahan Allah. Dan ketenangan bukan datang dari harta, tapi dari hati yang tahu cara berserah. Jangan takut kehilangan karena Allah sudah siapkan pengganti. Jangan iri pada orang lain karena bagianmu sudah diatur dengan presisi ilahi. Dan jangan berhenti berusaha, tapi berhentilah memaksa.
Karena ketika engkau sudah pasrah dengan elegan, engkau bukan sedang menyerah, tapi sedang naik ke level yang lebih tinggi. Level di mana hidup terasa ringan, damai, dan penuh keberlimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.